ada ulama lain yang berijtihad bahwa mengadzani orang yang meninggal hendak dikubur itu adalah baik dilakukan. Jadi dasarnya baik dilakukan dikias dengan kehadiran manusia ketika pertama lahir di muka bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Kali ini kita nyantai untuk membicarakan satu permasalahan mengenai adzan di saat pemakaman jenazah. Di jamak kita lihat ya, di lingkungan kita, dan bahkan saya dulu juga melakukan itu, pernah mengadzani paman saya ketika dimasukkan liang lahat sebelum ditutup. Itu diadzani seperti adzannya orang sholat. Nah, ini sekarang ada pertanyaan, bagaimana menyikapi atau bagaimana kedudukan hukum orang yang beradzan atau jenazah ketika mau dimakamkan, mau diuruk itu dengan adzan. Teman-teman sekalian, begini, di dalam kaidah kita beragama itu, dalam amal ibadah ya, itu syaratnya kan dua. Yang pertama harus murni untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua mutabaah, harus mencontoh perintah anjuran dari baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian bagaimana tentang pelaksanaan azan bagi jenazah yang hendak diuruk di dalam kuburan itu? Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yang sedemikian banyak mazhab ini dianut oleh sebagian besar ya kaum muslimin di negeri kita. Nah, di dalam mazhab Asy-Syafi'i sendiri ada dua perselisihan ya. Kita nafikan, kita tidak bahas mazhab di luar Imam Syafi'i. Jelas di mazhab di luar Syafi'i semua tidak merekomendasikan, menyatakan itu tidak ada tuntunan dan tidak elok untuk dikerjakan. Nah, kita masuk ke dalam ranah mazhab Imam Syafi'i, di mana mayoritas umat Islam di Indonesia itu memakai mazhab Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i. Ulama Syafi'iyah sendiri ya ada dua pendapat. Di antaranya yang terkuat adalah Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ya. Beliau kitabnya ya dipakai di sangat banyak pondok pesantren dan dibaca oleh sebagian besar umat Islam di negeri kita ini. Di antaranya kitab Fathul Mu'in. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami sendiri menyatakan bahwa adzan di pekuburan untuk mengadzani orang meninggal dunia itu tidak disyariatkan, tidak ada contoh dari Nabi dan para sahabat, para tabi'in tidak ada, sehingga patut untuk ditinggalkan. Jadi dari mazhab Syafi'i sendiri ada penegasan semacam itu. Sementara kenapa kok itu bisa terjadi di kalangan mazhab Syafi'i sendiri? Karena ada ulama lain ya, ada ulama lain yang berijtihad bahwa mengadzani orang yang meninggal hendak dikubur itu adalah baik dilakukan. Jadi dasarnya baik dilakukan dikias dengan kehadiran manusia ketika pertama lahir di muka bumi. Jadi dikias ketika manusia lahir di muka bumi memang ada pensyariatannya, ada contohnya, meskipun tetap ada khilaf, tetapi pendapat yang terkuat adalah ada. Nah, dalilnya sahih bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah mengadzani Sayyidina Hasan Husain ketika lahir, diadzani. Nah, jadi di antara ulama Syafi'iyah yang mensahihkan, yang merekomendasikan tentang azannya Nabi terhadap bayi Sayyidina Hasan Husain ini, diantaranya Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dan Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Itu merekomendasikan ketika lahir bayi disyariatkan, disunnahkan untuk mengadzani sebagaimana Nabi SAW mengadzani cucunda berdua Sayyidina Hasan dan Husain. Nah, ulama Syafi'iyah yang entah siapa namanya ya, ini kita juga masih belum nemu siapa sebenarnya yang menggulirkan ini. Konon mengkiaskan azan bagi orang mati yang mau dikubur itu adalah sebagaimana orang masuk ke alam dunia diazani ketika bayi, maka ketika keluar dari dunia pun juga diazani. Jadi demikian. Jadi
Saya pribadi tidak mengamalkan itu ketika sudah mendapatkan pencerahan-pencerahan, ikuti kajian-kajian, kita mempelajari. Tetapi bagi saudara-saudara kita yang mengamalkan itu, apabila mendapati dalil, ya apa kita pun terbuka. Meskipun saya, keluarga besar saya, misalkan tidak mengamalkan. Nah, bagi saya pribadi ketika ada satu amalan ibadah yang belum jelas dalilnya, saya akan mencari. Atau kalau yang mengamalkan, mohon saya ditunjukkan dalilnya untuk kita analisa, untuk kita pelajari. Kalau memang itu sahih, menguatkan, ya kuat dan menguatkan, ya kita amalkan, tidak masalah. Tapi ketika tidak sahih, lemah, dhaif atau bahkan maudhu, palsu, ya kita tidak amalkan. Sampai hari ini saya pribadi belum menemukan dalil tuntunan ketika orang yang meninggal itu diadzani itu ada pensyariatannya. Dan kalau kita telisik, adzan itu fungsinya dua. Yang pertama untuk mengusir setan, ya mengusir setan. Dan dalam beberapa hadis dinyatakan ketika adzan berkumandang, setan itu lari terbirit-birit. Nah, ketika adzan selesai, setan datang lagi, gitu ya. Nah, ketika iqomah dikumandangkan, setan lari juga, gitu, lari juga. Nah, ketika iqomah selesai, orang mulai takbir salat berjamaah, setan datang lagi, ya, merasuk ke dalam pikiran kita, sehingga berapa banyak orang yang sholat tetapi sampai lupa rakaat sholatnya karena pikirannya digangguin oleh setan-setan tadi itu, digangguin tentang ingat apa sampai lupa berapa rakaat. Satu, fungsi adzan mengusir setan, sehingga ketika kita mengadakan ruqyah syariah, di antara bacaan yang kita bacakan adalah adzan, itu mengusir setan. Dan nas-nas sahih menyatakan demikian. Yang kedua, fungsi adzan adalah mengajak orang sholat. Ya. Jadi kalau kemudian kita implementasikan di dalam kasus orang meninggal dunia, ya, yang pertama, orang yang sudah mati jelas tidak akan mendengar dan tidak akan mengikuti seruan adzan untuk sholat. Kalau kita mengadzani orang mati, terus kemudian orang matinya bangun mau sholat, kita malah takut, yang jelas gitu. Yang pertama. Yang kedua, setan sudah tidak akan mengganggu orang yang sudah mati. Oke lah, kalau menjelang kematian dalam sakaratul maut, setan, iblis itu mengganggu untuk menjerumuskan supaya tidak mengucapkan la ilaha illallah, iya. Tetapi ketika sudah mati, selesai. Setan nggak ada kerjaan kalau mengganggu orang yang sudah mati. Gitu. Jadi dari beberapa sisi, dari dalilnya yang tidak ada, kemudian dari penalaran dari fungsi adzan itu sendiri juga tidak nyambung. Dan yang paling penting bagi kita adalah ketika kita masih ragu terhadap satu informasi ajaran, kita belum menemukan kepastian, ya, maka saran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Da'ma yuribuka ilama la yuribuk." Tinggalkan sesuatu yang masih belum jelas, yang masih meragukan hatimu, hingga datang kebenaran, hingga datang kejelasan, sehingga engkau tidak ragu, lakukan. Termasuk pensyariatan, ada tidak pensyariatan adzan ketika orang mati hendak dikuburkan. Demikian, mudah-mudahan cukup mencerahkan. Tetapi satu hal, apabila kita mendapati saudara-saudara kita masih melakukan itu, ya mereka memegang pengkiasan dari sebagian ulama Syafi'iyah tadi itu. Kita tidak ngomong ulama yang di luar Syafi'iyah, jelas-jelas yang di luar Syafi'iyah, jelas-jelas semua menafikan, semua meniadakan, semua tidak pakai itu. Tapi dalam Syafi'iyah sendiri yang terkuat justru adalah Imam Ibnu Hajar Al-Haytami menyatakan tidak ada tuntunan dan menganjurkan untuk meninggalkan itu, adzan terhadap orang yang meninggal dunia. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.